Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Jangan dirinya Perkenalkan Pak, saya Devi selaku kader kesehatan. Sesuai yang diumumkan Pak RT kemarin, kami ingin meminta waktunya untuk melakukan penyuluhan hari ini. Ini sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pemerintah desa. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bu. Begitu ya. Sebelumnya terima kasih saya telah menyempatkan waktu untuk datang ke rumah saya. Kalau begitu saya akan panggilkan anggota keluarga terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Sudah berkumpul semua ya. Kalau begitu langsung kita mulai saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ada perawat? Iya loh Pak, ada yang sakit? Tidak ada yang sakit, Bu. Ini hanya penyuluhan. Mari gabung, Ibu. Oh kalau gitu kita ikut ya, gratis kan? Gratis, Ibu. Mari bergabung. Iya. Nah, jadi ramai ya. Kalau begitu langsung saya mulai saja ya. Di sini ada Mbak perawat yang akan menyampaikan penyuluhannya dengan tema keluarga berencana. Untuk Mbak perawat saya persilakan untuk memulai melakukan penyuluhan. Baik, terima kasih Bu Kader atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya di sini perawat Rivian yang akan memberikan penyuluhan tentang KB. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dari Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu keluarga berencana atau KB? Saya pernah mendengar itu, Mbak, sering lewat di iklan di KKM, tapi saya kurang mengerti untuk lebih lanjutnya. Pak, jadi KB merupakan program keluarga berencana yang didukung langsung oleh pemerintah. Nah, KB ini fungsinya untuk mengatur kelahiran jarak anak dan kelahiran ideal, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi, mewujudkan keluarga yang berkualitas. Nah, KB atau keluarga berencana ini merupakan cara untuk meningkatkan kepedulian serta peran di masyarakat dengan cara mendewasakan atau meningkatkan usia perkawinan, mengatur jarak kehamilan, membina ketahanan keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga kecil untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Baik, Ibu-Ibu, apakah di sini ada yang menggunakan KB? Saya pakai, Mbak. Saya belum pakai, Mbak. Sebelumnya menikah tidak menunda-nunda, jadi tidak pakai KB. Tapi sekarang sudah melahirkan dan belum pakai juga, Mbak. Nenek juga sudah tua, Dok, jadi nggak perlu KB. Kakek juga sudah meninggal. Saya masih belum ngerti, Mbak, bagaimana itu KB dan apa saja yang harus dipakai, jadi bingung. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai KB. Adapun yang dinamakan alat kontrasepsi, yang merupakan alat atau obat yang salah satu upayanya untuk mencegah kehamilan atau tidak ingin mempunyai anak lagi. Cara kerja kontrasepsi yaitu mencegah ovulasi, mengendalikan lendir rahim serviks, dan membuat rongga dinding rahim yang tidak siap menerima pembuahan dan menghalangi bertemunya sel telur dengan sel sperma. Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Kontrasepsi yaitu menghindari terjadinya kehamilan akibat pertemuan sel telur, matang, dan sel sperma. Alat kontrasepsi komponen penting dalam pelayanan kesehatan reproduksi, sehingga
dapat mengurangi risiko kematian dan kesakitan dalam kehamilan. Wah, jadi begitu ya Mbak. Pakai KB itu bahaya tidak ya Mbak? Zaman dulu tidak ada yang namanya KB. Anak itu rezeki loh Mbak. Kenapa toh dicegah-cegah? Jadi KB itu banyak jenisnya ya Nek. Untuk keamanan itu disesuaikan oleh kondisi kesehatan penggunanya. Jadi zaman ini juga kehidupan sudah harus disiapkan ya Nek. Program KB ini digunakan untuk mengatur kesiapan untuk menjadi orang tua, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Oh iya, KB sekarang itu ada apa aja sih? Yang saya tahu cuma KB pil sama suntik. Nah, pertanyaan bagus Ibu. Jadi alat kontrasepsi itu ada banyak ya, bukan untuk perempuan saja. Yang pertama itu ada alat kontrasepsi sederhana atau yang non hormonal. Yang pertama itu ada kondom, ada coitus interruptus, ada diafragma, ada KB alami, dan ada spermisida. Yang kedua itu ada alat kontrasepsi yang hormonal. Yang pertama itu ada pil KB. Pil KB itu ada dua jenisnya, yang pil kombinasi dan mini pil. Yang kedua itu suntik KB. Suntik KB itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu suntik KB 1 bulan dan 3 bulan. Terus ada lagi kontrasepsi jangka panjang. Itu ada seperti KB implan, KB IUD, dan tubektomi dan asektomi. Oh iya sis, kebetulan saya sedang LDR dengan suami dan kami mempunyai 2 orang anak. Rencananya kami juga ingin nambah anak lagi sih. Terus saya juga udah suntik KB 3 bulan. Dan kan karena kami LDR, apakah saya perlu suntik KB lagi sus? Dan sekarang umur saya masih 39 tahun. Walaupun sedang LDR, program KB itu harus tetap berjalan ya Ibu. Ibu bisa menggunakan KB yang sederhana atau yang non hormonal seperti kondom, coitus interruptus, KB alami, diafragma dan spermisida kalau mau berhubungan badan. Saat LDR tidak ada sistem pembuahan yang terjadi ya Bu. Kalau tidak melakukan hubungan badan, jadi tidak perlu memakai alat kontrasepsi yang hormonal untuk meminimalisir efek sampingnya. Bu, tadi katanya ada KB buat cowok IUD, yang mana aja ya? Masa iya perempuan terus yang berkorban? Nah untuk alat kontrasepsi cowok itu ada kondom, ada coitus interruptus, ada juga metode operasi pria yang sering disebut dengan vasektomi. Adalah prosedur pembedahan yang dilakukan pada fase deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke penis. Nah, saluran ini dipotong atau disumbat sehingga tidak menghasilkan sperma yang aktif tadi itu. Iya Bu. Iya. Jika saya dan istri saya ingin menggunakan KB, kita harus kemana ya Bu? Jika ingin menggunakan KB, Bapak dan Ibu bisa datang ke pusat layanan masyarakat yang menyediakan pelayanan KB ya Bu. Setelah itu akan diperiksa dulu KB apa yang akan dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasangan Bapak dan Ibu. Sebelumnya, apakah sudah dipahami materi yang kami sampaikan? Alhamdulillah kalau begitu itu saja ya penyuluhan yang dapat kami sampaikan, dan kami harus ke warga lain juga. Nanti jika ada yang ingin konsultasi, datang saja ke puskesmas atau posyandu terdekat ya Ibu-ibu. Baik, Mbak. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Nah Ibu Bapak, ini ada kenang-kenangan leaflet dari kami, bisa dibaca nanti lebih lama ya. Terima kasih ya Bu. Penyuluhannya sudah selesai ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kalimat yang kami sampaikan.
Mari kita akhiri penyuluhan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada ibu-ibu perawat dan ibu kader yang telah datang kemari. Kami sangat senang dapat menerima penyuluhan ini. Baik, kalau begitu saya akhiri. Kami pamit dulu ya Ibu. Jangan lupa untuk melakukan program KB ya. Kami permisi. Ya, terima kasih Mbak. Silakan masuk. Saya Okta, perawat konseling pada sesi kali ini ya Bapak. Sebelumnya nih yang bisa saya bantu Pak? Kami yang ingin mengkonsulkan mengenai KB SUS. Kami baru saja punya anak usia 3 bulan dan masih menyusui SUS. Baik, kira-kira mau memberikan jarak berapa lama ya Pak untuk anak berikutnya? Kira-kira sekitar 2-3 tahun. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mengetahui atau belum ya terkait jenis-jenis dari alat kontrasepsi ini? Jadi kebetulan baru kemarin kami mendapatkan penyuluhan SUS dan saya ketahui jenis-jenis KB ada beberapa dan bukan untuk perempuan saja. Alat kontrasepsi sederhana atau non hormonal yaitu kondom, coitus terputus, KB alami, diagram feminicida. Yang kedua yaitu kontrasepsi hormonal, yaitu ada blok KB. Blok KB itu ada 2, kombinasi dan mini pill. Sedangkan suntik KB itu ada 2 jenisnya, suntik 1 bulan, suntik 3 bulan. Dan yang terakhir itu ada kontrasepsi jangka panjang yaitu implan, IUD, dan sterektomi dan vasektomi. Wah, bagus sekali sudah mendapatkan penyuluhan. Jadi ibu saya menjelaskannya secara mudah ya Bu ya. Yang ibu jelaskan tadi sudah sangat benar sekali. Sekarang yang dapat kami rekomendasikan yaitu metode amnion refraksi atau MAL, pil progestin, suntik progestin, susu atau implan progestin, IUD progestin, dan untuk KB sederhana atau non hormonal yaitu kondom, kontrasepsi diafragma. Sekarang ibu boleh memilih ingin menggunakan yang mana. Saya dan suami saya sudah berdiskusi menggunakan KB suntik 3 bulan. Itu bagaimana ya? Baik, akan saya jelaskan mengenai KB suntik ya Bu ya. Untuk kontrasepsi jenis DMPA mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap 3 bulan sekali. Cara suntiknya melalui intramuskular atau melalui otot ya Bu ya. Untuk keunggulannya sendiri merupakan metode kontrasepsi yang efektif, aman, dapat dipakai oleh semua wanita usia subur. Kembalinya kesuburan lebih lambat 4 bulan. Cara kerjanya mencegah evolusi, menetralkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan presentasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, menghambat transportasi gamet dan tuba. Untuk efektivitasnya, kedua jenis kontrasepsi suntik tersebut memiliki efektivitasan yang tinggi yaitu 0,3/100 wanita per tahun, asal penyuntikan dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang diberikan. Baik Bu, saya lanjutkan untuk keuntungan dari KB suntik ya. Untuk ini yang pertama adalah sangat efektif. Yang pertama, untuk yang kedua pencegahan kehamilan jangka panjang. Yang ketiga, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Yang keempat, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak pada penyakit jantung. Kelima, tidak berpengaruh terhadap produksi ASI. Yang keenam, efek samping minimal. Dan untuk kerugiannya sering ditemukan gangguan haid seperti spotting, tidak haid, untuk siklusnya tidak terlalu ya Bu ya. Dan kedua, memanjang atau memendek siklus haidnya. Kedua, pelayan tergantung dengan pelayanan kesehatannya. Ketiga, tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu. Dan untuk keempat, permasalahan peningkatan untuk berat badannya. Kelima, terlambatnya kembali ke kesuburan setelah penghentian pemakaian. Dan untuk indikasinya, untuk wanita usia reproduksi, yang kedua nulipara atau multipara, yang ketiga wanita menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai.
Untuk yang kontraindikasi yang tidak boleh diberikan adalah untuk wanita hamil atau dicurigai hamil. Kedua, perdarahan pervaginaan yang belum jelas penyebabnya. Ketiga, CA mamae atau lewat CA mamae atau kanker payudara ya Bu. Untuk keempat, diabetes mellitus serta komplikasi. Bagaimana Ibu? Apakah dapat diterima penjelasannya dan apakah sudah memilih itu? Saya jelas Bu, saya bersedia. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak sus. Baik, karena Bapak dan Ibu sudah berdiskusi ya, kemudian sudah bersedia dan tidak ada yang ditanyakan lagi. Untuk itu, sesi konseling kali ini sudah selesai ya Ibu. Nanti setelah ini Ibu bisa ke ruang pemeriksaan yang ada di sana. Nanti Ibu akan dicek terkait kesehatan Ibu terlebih dahulu ya. Kalau begitu, Ibu bisa langsung ke ruangan di sana. Terima kasih. Terima kasih Sus, saya izin permisi. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Pak.